Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azimah dari kelas A SIB Somiah, sekaligus mahasiswa Universitas Malik Saleh. Jadi pada hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana mengirim pesan ke email user. Jadi di proyek restoran saya, di sini saya sudah membuatkan modal book yang fungsinya untuk membooking restoran. Nah, jadi saya ingin membuatkan bagaimana setelah pelanggan ini membooking restoran, maka nanti akan dikirimkan pesan ke email pelanggan. Jadi untuk membuatnya, yang pertama adalah saya membuatkan formnya terlebih dahulu. From booking ini ya, modal booknya. Di file modalbook.php. Di sini cara membuatnya seperti membuat form biasa, dan rutenya ini mengarah ke booking. Lalu di sini saya sudah membuatkan rutenya juga di ini rute dengan metodenya post, lalu URL-nya booking, lalu aksinya ini ke booking controller ke booking controller 2.2 kelas, kemudian di function store, lalu namanya booking. Nah, kemudian di formnya ini metodenya juga post. Di bawahnya sama seperti membuat form pada umumnya. Lalu saya ingin menjelaskan di bagian request. Nah, di request saya membuatkan validasinya secara terpisah di folder request. Lalu di file booking request.php. Di sini authorize-nya saya set ke true, kemudian bawahnya saya atur validasinya. Di sini ada type, name, email, phone, date, time, people, amount, file, dan message. Nah, setelah itu saya buat di controller function yang bernama store. Nah, lalu saya inject booking request-nya. Karena kita membuat validasinya secara terpisah, maka kita harus menginjek file booking request-nya ini. Kemudian kita ambil data yang sudah divalidasi di booking request, di file request. Nah, lalu di bawah ini saya panggil file service yang berada di folder service. Nah, kemudian kita try catch $data file sama dengan file service upload. Nah, maka dia akan mengupload truk bayarnya atau filenya ini. Nah, di sini kan kita mempunyai inputan gambar file, atau ini fungsinya untuk mengupload truk bayar. Nah, jadi kita buat kodenya ini supaya dia diupload ke directory Laravel kita. Lalu di sini saya buatkan kondisi jika request tipe yang event, maka umurnya 100.000. Misal yang di bookingnya ini merupakan event, maka amount-nya secara otomatis di sini. Nah, amount-nya secara otomatis diset ke 100.000. Namun jika amount-nya ini table, misalkan table, maka dia 50.000. Lalu kemudian tinggal kita buat transaction create. Nah, jadi dia nanti akan diinputkan ke database, tepatnya ke table transaction. Nah, lalu dia akan di redirect kembali dan menampilkan pesan sukses. Namun jika gagal, dia akan menghapus file yang ada di directory kita dan menampilkan pesan error. Lalu berikutnya bagaimana cara mengirimkan email ke pelanggan. Nah, di sini saya menggunakan website yang bernama Mailtrap. Nah, jadi website Mailtrap ini cocok untuk pengembangan web sebelum masuk ke production. Jadi cara mengkonfigurasikannya itu cukup mudah, kita tinggal membuat
di file.env ini. Nah, tinggal kita samakan seperti yang ada di sini di integration, di mana hostnya ini smtp.mailtrap.io. Lalu portnya di sini saya buatkan 2525. Lalu username-nya saya buat sama sesuai dengan yang ada di sini, tinggal kita copy. Kemudian passwordnya juga tinggal kita copy dan kita tempel di sini. Oke, hanya seperti itu untuk konfigurasi Mailtrap. Oke, setelah itu kita hanya tinggal membuatkan mailnya. Untuk membuat mailnya, kita tinggal mengetik php arisan make mail, kemudian folder name. Nah, karena di sini saya sudah membuatkan folder ya, jadi saya tidak perlu menulisnya lagi. Ini saya hapus. Oke, setelah kita membuat mailnya tadi, maka dia akan secara otomatis ditambahkan ke folder app, kemudian di mail. Nah, ini dia folder yang otomatis ditambahkan setelah kita membuat mail di terminal tadi. Nah, lalu di bawahnya ada booking mail pending. Oke, kemudian kita lihat di file booking mail pending.php. Di sini ada $data yang digunakan sebagai parameter yang dilindungi dan yang sudah terlindungi untuk diteruskan ke Gmail. Lalu $datanya ini kita simpan ke properti $this_data. Oke, selanjutnya ada envelope. Di envelope ini saya membuatkan from dan subject. Yaitu from-nya yaitu asal si pengirim email atau Yummy Restoran, lalu namanya Yummy Restoran, lalu subjeknya booking mail pending. Oke, lanjut di bawahnya ada function content yang di dalamnya berisi markdown. Jadi ini merupakan template dari konten saya yang berada pada resource, kemudian view, lalu di folder mail, lalu folder booking, dan nama filenya ini pending. Nah, ini merupakan konten dari email saya yang sudah saya buat. Jadi untuk ini dear name. Jadi di sini saya buat secara dinamis dengan dia mengambil dari database. Lalu tanggalnya juga saya buat secara dinamis. Nah, tipe, people, dan amount. Jadi dolar data ini diambil dari mana? Dolar data ini diambil dari sini pada file booking mail pending.php di function content. Sini sudah saya buat with data, lalu mengambil data dari this data. Oke, selanjutnya kita kembali ke booking controller. Di sini tinggal kita buat penerima emailnya. Nah, kalau di booking mail.pending ini kita buat pengirim, kalau di booking controller kita buat penerimanya. Nah, di sini saya buat penerima misalnya owner@gmail.com. Lalu penerima tambahannya operator@gmail.com. Lalu kita kirim new booking mail pendingnya, kelas booking mail pending. Jadi booking mail pending ini diambil dari ini, dari kelas ini ya. Nah, oke, setelah itu langsung saja saya contohkan. Refresh. Sorry. Oke, di book table di sini saya menggunakan fact filler. Nah, misal di sini saya ingin menggunakan saya di sini saya ingin membooking table. Lalu nama emailnya di sini saya rombak karena dia tidak bisa menggunakan string angka. Nah, lalu namanya Brenda Hartman, emailnya Vinzi, kemudian tabelnya name. Lalu kita upload struk bayarnya. Nah, kita submit.
Oke, dia sudah sukses. Lalu kita cek di mail trap. Kita refresh. Nah, ini dia. Nah, ini merupakan konten yang saya tulis di file pending ini. Booking confirmation dear data name. Nah, ini dia. Booking confirmation dear Brianna Hartman. Kemudian di bawahnya ada this is and automatic. Kemudian tanggal ini kita buat dinamis. Kemudian jamnya, kemudian total 50.000 karena yang kita booking adalah table. Nah, lalu kita cek di database transaction. Nah, ini dia sudah bertambah. Table Brianna Hartman dengan email vinzi@mailinator. Jadi satu hal lagi yang ingin saya bahas di mail trap ini, kita bisa mengirim email reset password. Misalnya di sini. Misal saya ingin login namun saya sudah lupa password, saya tinggal tekan di lost password atau reset password ini. Nah, kemudian tinggal kita tulis email kita, lalu kita tekan send password, lalu dia akan dikirim email reset passwordnya ke mail trap. Untuk cara membuatnya cukup mudah. Di sini saya hanya membuatkan atau lebih tepatnya sudah dibuatkan oleh Laravel UI, sebuah file bernama reset.blade.php. Dan di sini saya hanya mengganti tampilannya saja menggunakan Bootstrap 5. Oke, langsung saja saya contohkan. Misalnya di sini saya ingin menggunakan email. Nah, email ini. Misal email user baru. Kemudian send password. Oke, jika sudah, kita cek di mail trap. Nah, ini dia. Reset password notification kepada user baru. Nah, lalu tinggal kita tekan. Nah, ini dia. Kita masukkan passwordnya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, reset password. Nah, dia langsung diarahkan ke halaman dashboard. Oke, cukup sekian penjelasan mengenai mail trap atau mailable dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah atau yang kurang dari penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.